Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Dinda Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NIM 29022500005. Di sini saya akan membahas rangkuman materi semester 1 Etika Bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar, MM. Ada 9 materi pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai etika dan bisnis. Yang kedua, bisnis etika dalam dunia modern, kontrak kerja, tanggung jawab sosial, kode etik profesi dan profesional, bisnis lingkungan hidup dan etika, etika bisnis ikatan dalam dimensi, dan yang terakhir adalah etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Materi pertama adalah mengenai etika dan bisnis. Etika dan bisnis sendiri merupakan materi yang memang benar-benar harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam. Di sini berarti kita akan membahas mengenai etika dan bisnis. Jadi apa sih etika itu? Etika adalah nilai moral atau norma yang menjadi pedoman bagi suatu individu ataupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Jadi jika kita gabungin nih, menurut Muslich, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. Selanjutnya adalah materi kedua dan ketiga dari etika bisnis. Pertama kita akan bahas mengenai kontrak kerja. Kontrak kerja merupakan kesepakatan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang memuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, yaitu mencari keuntungan, dengan kepentingan lingkungan dan sosial mereka. Materi keempat adalah mengenai kode etik profesi dan profesional. Mari kita bahas mengenai profesi terlebih dahulu. Profesi adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Sedangkan profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral dan mengarahkan serta mendasari perbuatannya. Jadi, kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Materi kelima adalah mengenai bisnis dan etika dalam dunia modern. Bisnis sendiri merupakan kegiatan ekonomis yang mana kegiatannya adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, mempekerjakan, dan interaksi lainnya yang maksudnya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bisnis dapat dilogiskan sebagai kegiatan ekonomis yang kurang lebih terstruktur atau terorganisir untuk menghasilkan keuntungan mereka. Dalam bisnis modern, untung diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal ini tidak hakiki untuk bisnis itu sendiri. Bisnis berlangsung sebagai komunikasi sosial yang menguntungkan kedua belah pihak yang melibatkan produsen dan konsumen. Bisnis tidak mempunyai sifat membantu sepihak tanpa mengharapkan suatu kembali. Materi selanjutnya adalah ke-6, 7, dan ke-8. Pertama kita akan bahas mengenai materi ke-6 terlebih dahulu, yaitu mengenai bisnis lingkungan hidup dan etika. Etika bisnis mengatur tentang kebiasaan,
dan perilaku bisnis yang jujur dan berintegritas. Sedangkan lingkungan sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologisnya. Materi ketujuh adalah mengenai etika dalam bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Maka, etika paling mendasar adalah seperti menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang terakhir adalah menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan serta melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah mengenai etika bisnis iklan dalam dimensi. Dalam dunia bisnis, iklan digunakan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Penekanan utama iklan adalah akses informasi dan promosi dari pihak produsen kepada konsumen. Sebagai media baik yang berupa visual dan non-visual, iklan ini merupakan yang mempengaruhi khalayak umum untuk mencapai target keuntungan. Maka dari itu, prinsip etika bisnis yang paling relevan di sini adalah prinsip kejujuran, yaitu mengatakan sebenarnya tentang produk yang akan kita jual dan tidak menipu. Materi terakhir adalah mengenai etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika dan manajemen sumber daya manusia memiliki kaitan erat dalam mencapai tujuan organisasinya. Manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola dan mengatur proses berjalannya sebuah aktivitas dan kegiatan yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam bekerja dan tetap menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam organisasi itu sendiri. Sehingga organisasi akan memiliki karakter dan budaya yang kuat dalam proses organisasi ataupun bisnisnya. Saya kira sekian mengenai materi pembahasan rangkuman etika bisnis semester 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.